Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من حد على الإن وتعلة فمن أحسرتم فما استيسر من الحرب ولا تحركوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله. Al-Ayah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, serta memberikan kesempatan kita untuk terus belajar dan mendekatkan diri kepadanya. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan sampai umatnya di akhir zaman nanti. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang haji dan umroh sebagaimana yang dijelaskan oleh firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196 dan 197, yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur, maka wajib atasnya membayar fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu telah aman, maka barang siapa ingin mengerjakan umrah sebelum haji di bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang di tanah air. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Nah, selanjutnya, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk berhaji, maka tidak boleh rapas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan dalam masa haji. Apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah dan bersungguh-sungguh, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 93. Makna ayat dan kaitannya dengan haji dan umroh. Yang pertama, perintah menyempurnakan haji dan umroh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk menyempurnakan ibadah haji dan umroh hanya karena Allah, bukan untuk tujuan duniawi seperti pujian, pengakuan, atau status sosial. Haji dan umroh harus dilakukan dengan niat yang tulus dan sesuai tuntunan syariah. Jika seseorang
terhalang melaksanakan ibadah ini karena suatu hal seperti sakit atau kondisi darurat, Allah memberikan kemudahan dengan memperbolehkan fidyah sebagai pengganti. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Yang kedua yaitu larangan dalam haji. Dalam ibadah haji, Allah melarang rafat. Rafat itu perkataan yang tidak sopan atau tidak pantas, termasuk kata-kata kotor. Yang kedua, fasik. Fasik yaitu perbuatan dosa atau menyimpang dari aturan Allah. Yang ketiga yaitu berbantah-bantahan, yaitu bertengkar atau berdebat yang merusak hubungan. Larangan ini mengajarkan kita untuk menjaga adab, kesabaran, dan kedamaian selama melaksanakan ibadah. Karena itu, haji bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal pengendalian diri dan peningkatan akhlak. Yang ketiga yaitu bekal terbaik adalah takwa. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan bahwa bekal terbaik bukanlah harta atau pembekalan materi, tetapi takwa. Dengan takwa, seorang muslim akan lebih mudah menjalani ibadah dengan ikhlas, sabar, dan penuh kesungguhan. Selanjutnya, kita akan membahas hikmah dari ibadah haji dan umrah. Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Haji dan umrah adalah perjalanan spiritual yang memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama di tanah suci, setiap muslim diajak untuk merenungkan makna hidup dan memperbanyak ibadah. Yang kedua yaitu peningkatan akhlak dan kesabaran. Proses haji melatih kita untuk bersabar dalam berbagai hal, seperti antrian, keramaian, dan cuaca yang ekstrim. Larangan rafas, fasik, dan berbantah-bantahan juga mengajarkan kita pentingnya menjaga akhlak yang mulia. Yang ketiga yaitu persaudaraan Islam. Di tanah suci, jutaan muslim dari berbagai bangsa berkumpul dalam satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah. Ini mengingatkan akan persaudaraan universal umat Islam melampaui peradaban, suku, bangsa, dan bahasa. Yang keempat yaitu pembersihan diri. Haji dan umroh adalah momen untuk bertaubat, memohon ampunan, dan memperbaiki diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan haji karena Allah, lalu ia tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat dosa, maka ia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, ibadah haji dan umroh adalah anugerah besar yang harus disyukuri dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita harus mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan spiritual untuk menunaikan ibadah ini dengan bekal takwa sebagai fondasi utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah serta menjadikannya sebagai amal yang diterima. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.